dia gagal monetisasi teman-teman ya. Karena konten yang digunakan ulang teman-teman ya. Bagaimana konten yang digunakan ulang katanya teman-teman. Padahal teman-teman, videonya adalah video original. Video yang bukan reupload teman-teman ya, original intinya. Kontennya itu karyanya dia sendiri teman-teman. Tapi bisa gagal monetisasi teman-teman ya. Kok bisa? Bagaimana penyebabnya dan apa penyebabnya? Mari kita kupas tuntas di sini teman-teman ya. Kita simak sama-sama supaya teman-teman di sini paham, supaya teman-teman di sini tahu bahwa bukan cuma konten reupload yang bisa gagal monetisasi teman-teman. Tapi konten original pun bisa gagal monetisasi teman-teman ya. Setelah itu teman-teman ya, saya berkomunikasi dengan subscriber tersebut. Kenapa kok bisa konten digunakan ulang padahal konten original? Saya tanya, "Bang, kontennya itu jenis apa? Temanya tema apa?" Dijawablah teman-teman, katanya temanya adalah tema bengkel teman-teman ya. Tentang bengkel teman-teman ya. Tutorial tentang bengkel. Namun teman ya, setelah saya tanya-tanya lagi teman-teman, apakah orang tersebut menggunakan musik di dalam sebuah videonya? Di setiap videonya menggunakan musik atau tidak kataku. Tak tanyakan seperti itu, dijawabnya lah teman-teman. Katanya iya, ada sebagian di video short itu ada musik yang digunakan teman-teman ya. Padahal musik tersebut ngambil dari shotnya itu sendiri, kan ada itu aplikasi, bukan aplikasi, musik yang tersedia di shot itu teman-teman ya. Nah tapi tetap terkena dia teman-teman, terkena konten yang digunakan ulang teman-teman ya. Kok bisa teman-teman ya? Padahal sudah disediakan oleh pihak YouTube, tapi masih terkena konten yang digunakan ulang. Nah itu penyebabnya teman-teman ya. Setelah saya lihat, cek videonya teman-teman, dan ternyata benar teman-teman ya. Kontennya adalah konten original dan asli punya dia sendiri teman-teman ya. Dan kenapa bisa gagal monetisasi teman-teman ya? Padahal menggunakan musik yang ada di YouTube itu sendiri tapi gagal. Nah, jawabannya simpel teman-teman ya. Karena teman-teman ya, selama saya bermain YouTube dan teman-teman saya juga teman-teman yang sudah lama main YouTube juga, itu pernah juga teman-teman, pernah juga membuat channel original tapi gagal monetisasi karena konten yang digunakan ulang. Nah, hal tersebut teman-teman ya, itu biasanya gara-gara musik itu sendiri teman-teman ya. Jangan bilang kalau musik yang common kreatif tersebut teman-teman digunakan ulang itu bisa gagal monetisasi teman-teman ya. Jangan bilang nggak bisa gagal monetisasi teman-teman, karena itu gimana ya teman-teman, sistemnya teman-teman. Karena semakin banyak yang menggunakan musik tersebut teman-teman, maka teman-teman bisa jadi pengguna musik yang ke 1000 kalinya teman-teman ya. Jadi konten teman-teman tuh dianggap konten reupload. Reuploadnya yang di mananya? Di musiknya teman-teman ya. Jadi terdeteksi sebuah musik yang telah digunakan orang berulang-ulang berkali-kali sampai teman-teman adalah pengguna yang ke 1000 kalinya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus bijak dalam memahami sesuatu teman-teman ya. Teman-teman tuh harus bijak, harus paham dulu. Teman-teman harus tanya-tanya dulu lah kepada kreator-kreator yang sudah berpengalaman. Ataupun teman-teman jika tidak ada kreator di tempat teman-teman, teman-teman bisa tanya di YouTube ataupun di Google teman-teman, cari saja di sana teman-teman ya. Nanti kemungkinan ada konten kreator pun yang membahas teman-teman tentang ini teman-teman, tentang musik yang telah digunakan berulang-ulang. Walaupun musik tersebut boleh digunakan ulang, tapi teman-teman ya, kita belajar bukan dari kata YouTube, kata Google seperti ini, kata YouTube seperti ini. Itu tidak seperti itu teman-teman. Tidak serta-merta kita memahami dari segi yang diberikan oleh YouTube ataupun Google teman-teman ya. Jadi kita harus bisa ngomong kayak gini ya teman-teman. Saya bisa ngomong kayak gini karena pengalaman pribadi saya dan pengalaman pribadi teman-teman saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya,
harus berhati-hati ketika menggunakan musik teman-teman ya. Saran saya teman-teman, konten yang digunakan, jika itu memang konten tentang bengkel, saran dari saya ya cukup suara teman-teman saja dan suara-suara yang ada di bengkel, suara teman-teman lagi buka ban ataupun buka mesin lah, itu kan ada suara khasnya teman-teman ya. Suara alat-alat untuk membukanya itu teman-teman ya. Itu nggak apa-apa teman-teman, tanpa musik nggak apa-apa. Kita cari aman saja, kita cari ya biar tidak gagal monetisasi teman-teman ya. Cari aman lah seperti itu teman-teman ya. Namun jika teman-teman ini bertentangan dengan cara saya, dengan trik saya, itu nggak apa-apa teman-teman. Channel teman-teman sendiri dan itu akun-akun teman sendiri. Kalau teman-teman tidak percaya dengan omongan saya atau cara saya sendiri, teman-teman nggak apa-apa teman-teman ya. Di sini saya hanya sharing pengalaman pribadi, pengalaman dari teman-teman juga, teman-teman kreator yang telah saya temui teman-teman ya. Kebanyakan ya gagal monetisasi gara-gara musik teman-teman ya. Dan bahkan teman-teman, walaupun musik itu ada di dalam video teman-teman hanya 5 detik, 10 detik, 15 detik, itu tetap terdeteksi oleh sistem YouTube teman-teman ya. Jadi konten teman-teman itu dianggap adalah konten yang digunakan ulang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman di sini kita harus paham betul teman-teman ya. Jika kita mau menggunakan musik, mungkin ada beberapa musik yang mungkin bisa kita gunakan. Tapi nggak tahu ke depannya bakal jadi apa, bakal ada masalah atau tidak, itu nggak tahu teman-teman ya. Kita cari aman. Karena ada juga teman saya itu ya, dia ngupload video original dan ada musiknya. Ketika video tersebut viewersnya masih 5.000 teman-teman ya. Viewersnya masih 5.000, tapi ketika viewersnya melonjak menjadi 100.000 viewers teman-teman ya, dia terkena klaim hak cipta ataupun konten yang digunakan ulang. Kenapa bisa begitu teman-teman ya? Ya karena pengalamannya teman-teman ya. Dan ternyata bisa seperti itu dikarenakan pemilik musik tersebut ya mengklaim teman-teman ya. Agar apa teman-teman? Agar karena itu viewernya besar, kemungkinan otomatis AdSense-nya juga besar nantinya teman-teman. Yang punya musik nggak akan tinggal diam teman-teman, pasti yang punya musik akan ngeklaim. Karena kita ketika kita reupload atau mengupload sebuah musik di video kita, itu akan terdeteksi oleh yang punya musik itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka tuh tahu kalau musiknya sedang digunakan oleh kita teman-teman ya. Karena di sistem YouTube memang ada teman-temannya, kita tuh bisa tahu kalau konten kita itu digunakan orang itu bisa teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan jadinya nantinya itu bisa dihapus oleh yang punya lagu bisa teman-teman ya. Ataupun dikasih peringatan juga bisa teman-teman ya, terhadap channel kita. Makanya kita tuh harus hati-hati teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.